Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfetus Soleha. Saya dari kelas 2 IPS SMA Nazatul Tulab. Di sini saya akan mempresentasikan kearifan lokal, mapel sosiologi, bimbingan Bapak Rian, yang berjudul Eksistensi Budaya Carok sebagai Kearifan Lokal Masyarakat Bujur Tengah. Latar belakang. Carok merupakan fenomena menarik karena sulit diberantas, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian agar didapat formulasi ideal bagaimana menanggulanginya. Seiring dengan fenomena maraknya perselisihan yang terjadi antar sesama masyarakat di Madura, maka dalam penyelesaian tersebut sering terjadi bentrokan fisik dengan menggunakan senjata tajam atau yang lebih dikenal dengan istilah celurit. Dengan kata lain, penyelesaian akhir daripada masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Madura ini adalah melakukan carok. Dalam masyarakat Madura, persoalan harga diri menjadi salah satu hasil dari keunikan budaya yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain. Dan sampai saat ini pun dipertahankan. Tidak sedikit dari masyarakat Madura yang tidak takut mati demi membela harga dirinya, yang pada umumnya termanifestasikan dalam bentuk carok. Carok sendiri sebenarnya merupakan gejala sosial yang terjadi pada masyarakat Madura yang menganut prinsip-prinsip normal. Carok merupakan perbuatan yang dianggap sebagai penghukuman yang secara fungsional, merupakan contoh terhadap setiap perilaku yang dianggap mengganggu atau mengancam kemanusiaan. Secara sadar atau tidak, masyarakat Madura telah menyepakati sebagai suatu norma yang mesti dijalankan apabila terjadi suatu gangguan atau penodaan terhadap kehormatan atau harga diri. B. Rumusan masalah. Faktor-faktor penyebab terjadinya carok di Kabupaten Sampang. 2. Bagaimana kebutuhan perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban carok yang terjadi di Kabupaten Sampang. Dan yang 3, upaya penanggulangan terjadinya carok susulan yang terjadi di Kabupaten Sampang. C. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya carok di Kabupaten Sampang, untuk mengetahui kebutuhan perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban carok di Kabupaten Sampang, untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya carok susulan di Kabupaten Sampang. D. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dengan memberikan sebuah wawasan serta meningkatkan kemampuan dan pemahaman baru tentang teori-teori perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku carok. 2. Manfaat praktis. Bagi penulis, selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, harapannya melalui penulisan ini dapat menambah wawasan penulis tentang perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku carok. Pembahasan yang kedua, kata carok telah menjadi istilah teknis yang mengandung makna tertentu, yaitu carok adalah perkelahian, bahkan tidak lagi berarti perkelahian biasa, melainkan pembunuhan atau penganiayaan yang mempunyai alasan yang khusus dalam kajian sosiologis. Dapat diartikan secara khusus sebagai suatu kebiasaan atau setidak-tidaknya sebagai pola perilaku yang berfungsi di lingkungan masyarakat Madura sebagai suatu modus acap kali secara sepihak untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menyangkut soal martabat dan harga diri. Carok merupakan perkelahian bersenjata tajam antara seorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok yang lain yang lazim didahului dengan perjanjian mengenai waktu dan tempat. Pada umumnya persoalan yang memicu terjadinya carok apabila menyangkut hal-hal mengenai harga diri, yang mana harga diri dari orang Madura tidak mau diinjak-injak oleh orang lain. Juga perselingkuhan dan perebutan tanah di Madura maupun pada keturunan orang Madura yang bertempat tinggal di luar Madura selalu diselesaikan dengan jalan carok, baik perseorangan maupun secara massal. Tiang penyangga kuatnya tradisi Madura tidak lepas dari prinsip lebih baik putih tulang daripada putih mata. Artinya lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung malu. Ungkapan ini berlaku untuk mempertahankan martabat, hak dan harga diri sebagai orang Madura. Suatu peristiwa carok merupakan kenyataan yang sulit untuk dihindari, sehingga memerlukan suatu penanganan yang serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum setempat untuk menghindari dendam carok yang terus-menerus. Terjadi carok akan mengakibatkan adanya carok susulan, yang mana apabila peristiwa carok itu telah memakan korban, maka dari pihak keluarga, baik dari pihak yang kalah maupun yang menang, akan saling menuntut pembalasan untuk saling membunuh.
Ketika satu carok terjadi, maka akan berbuntut panjang sehingga mengancam ketenangan keluarga, saudara maupun kerabat yang masih ada hubungan darah dengan kedua belah pihak. Hal ini kemudian akan menyebabkan terjadinya sebuah permusuhan sampai kepada anak-anak atau keturunan mereka. Bab 3 penutup. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian di atas, kita harus menjaga budaya yang sudah tertanam sejak dahulu kala, melestarikan budaya agar tidak punah oleh perkembangan zaman. B. Saran. Kearifan lokal diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan sebagai upaya untuk mengapresiasi nilai-nilai budaya selama ini sudah menjadi kebanggaan masyarakat Madura. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.